anhu Rasulullah SAW bersabda, ma minal anbiya, tidaklah, artinya setiap orang dari nabi-nabi, illa qad utiya minal ayat, pasti Allah telah berikan tanda-tanda kenabian, ma mithluhu, yang semisal dengannya, amana bihi, atau amana alaihi al-bashar, di mana manusia mengimaninya. Wa inna makana alladhi utitu wahya, dan sesungguhnya yang diberikan kepadaku adalah wahyu. Auhallahu ilayya, Allah wahyukan kepada saya, kata Nabi. Fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah, sesungguhnya aku berharap aku yang paling banyak pengikutnya dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain pada hari kiamat. Dan hadis ini dikabulkan dan merupakan dalil dan bukti bahwa Nabi adalah Rasul atau Nabi yang terakhir yang pengikutnya paling banyak. Disebutkan nih ikhwas sekalian dalam beberapa riwayat yang seperti ini juga, bahwa ada Nabi SAW diberikan kekhususan oleh Allah Rabbul Alamin. Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli, aku diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Wa khassallahu Subhanahu wa ta'ala nabiyya bima lam yakhussa bihi ahadan minal anbiya qablah, Nabi diberikan kekhususan dan nabi-nabi sebelumnya tidak mendapatkan. Wa yukhbiru sallallahu alaihi wasallam bihadhihi al-khisal allati lam yajtami kulluha li ahadin minal anbiya illa lahu sallallahu alaihi wasallam. 5 kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi itu. Pertama adalah annahu nusira birru'bin atau birru'bi masirata syahrin, aku ditolong oleh Allah dengan diberikan rasa takut kepada musuh-musuh itu 1 bulan sebelum kejadian. Berperangnya 1 bulan depan, takutnya sudah datang 1 bulan sebelumnya. Kemudian fayuqdhafu fi qulubi a'daihi ar-ru'bu, jadi ada rasa takut dalam hati musuh-musuh Islam. Wa huwa ala bu'di masirati syahrin bainahu wa bainahum, selama 1 bulan di antara mereka musuh-musuh Islam dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW atau dengan Nabi. Kama qala ta'ala sanulki fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billah, akan dilemparkan ke dalam hati mereka rasa takut. Orang-orang kafir ini punya rasa takut. Bima asyraku billah, dengan apa sebabnya? Karena mereka mensyirikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala fi qissati Badrin, dalam kisah perang Badar Allah berfirman, idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu saulki fi qulubil ladzina kafarur ru'ba, di surat Al-Anfal. Kami lemparkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut, sementara orang-orang mukmin mereka dalam keadaan fathabbatu, mereka dalam keadaan sabit, mereka mantap, tangguh dan tidak takut, sementara orang kafir demikian. Itu yang pertama ikhwas sekalian. Thaniyan, yang kedua, wa ju'ilatil ardu lahu masjida wa tahura, kekhususan Nabi SAW dijadikan oleh Allah bumi ini sebagai masjid, sebagaimana halnya dijadikan tanah sebagai pensuci. Semua di bumi itu masjid kecuali cuma 2 tempat saja, kamar mandi dengan maqbarah. Dan ini kekhususan untuk Nabi SAW. Wa hadza mimma khussat bi hadhihi al-ummatu, inilah kekhususan umat ini. Famata adrakatir rajulu famada adrakatir rajul as-salatu
fa innahu yusalli fil makani alladhi tudrikuhu fih. Di mana saja seseorang mendapatkan waktu salat, maka di situ dia boleh salat. Makanya antum mungkin sering lihat kadang-kadang di jalan Makkah Madinah banyak orang di pinggir jalan, mobilnya berhenti langsung gelar tikar atau sajadah salat di pinggir jalan. Mungkin di kita jarang ya, kita lihat, karena memang dijadikan tahura dan dijadikan masjid. Kemudian wa illam yajidil ma, walaupun tidak mendapatkan air, fa innahu yatayammamu bitturabit tahiri, maka mereka bertayamum dengan debu yang suci. Wa ma fi hukmihi thumma yusalli, lalu kemudian mereka salat. Fassalatu la takhtassu bil masajid al muaddati lidzalika faqat kama kana 'ala al umami sabiqah. Dan salat tidak harus di masjid itu saja, karena umat terdahulu ikhwan ibadahnya mereka tertentu, tempatnya juga tertentu. Sementara umat Muhammad SAW dimanapun dia bisa salat, kapanpun waktunya, ketika datang waktunya salat. Wa hadza la yunafi anna salata manhiyun anha fil mawadi'a makhsusatin minal ardi bima'nan yaqtassu biha. Walaupun sahih beberapa tempat salat yang dilarang salat, maksudnya tempat yang kita tidak boleh salat. Pertama ikhwas sekalian, fi marabid ay a'tani al-ibl. Yang pertama adalah di kandang unta, ada larangannya. Rasulullah pernah menyebutkan yajuzu an yashraba min abwaliha, bolehnya meminum air kencing unta, tetapi tidak boleh salat di kandang unta. Dan untuk kambing yajuzu salat fi marabidil ghanam, bolehnya salat di kandang kambing, tetapi tidak boleh meminum air kencing kambing. Hadza huwal awwal, yang pertama. Yang kedua, makbarah. Makbarah ini tidak boleh salat di dalamnya kecuali salat janazah. Jadi kalau kita ke kuburan jangan ada salat apa-apa kecuali salat jenazah yang terlambat. Dan yang ketiga adalah hammam. Hammam ini kamar mandi. Walaupun dibuat indah kamar mandinya, tetap tidak boleh salat di situ. Wa fi dzikrihi anna tayammuma min khasaisihi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga di antara kekhususan umat Muhammad SAW adalah tayammum. Min khasaisihi sallallahu alaihi wasallam ma yushiru bi anna tahara bil ma laysat mimma ikhtassa bihi anil anbiya. Jadi dikhususkan umat Muhammad SAW ini adalah dengan tayammum, dan dulu-dulu belum ada sebelum itu. Makanya ada sahabat yang dia guling-guling, dan itu isyarat dia ketika junub kemudian guling-guling di tanah, dan Nabi mengajarkan tayammum. Kemudian termasuk juga takhfifan indain idam alma, sebagai keringanan bagi orang yang tidak ada mendapati air, au adamil qudrati ala istikhdamihi, atau dia sakit tidak bisa pakai air, dan seterusnya. Sebentar ini sebenarnya masuk yang kedua ya kawan. Jadi kekhususan umat Muhammad itu ada, pertama tadi, yang pertama apa? Ya, sahih. Yang kedua, ya, masjid dimanapun di bumi ini dibolehkan. Tayammum ini masuk bagian yang waja'al al-ard tahura, termasuk tayammum. Yang ketiganya adalah wa uhilat lahul ghanaimu, dihalalkan bagi Nabi SAW ghanimah sebagaimana kita. Wahiyya allati ta'khudhuha al-muslimuna fi harbihim ma'al kuffar, yakni harta yang didapat ketika terjadi peperangan dengan orang kafir. Bukan ada di jalan, bukan, atau bukan seperti dia dapat mencuri, bukan. Ini peperangan terjadi bainal muslim wal kafir.
Kalau terjadi peperangan antara muslim dengan muslim, bukan ghanimah. Jadi yang ketiga adalah uhillat lahul ghanaim wa hiya allati ya'khudhuha al-muslimuna fi harbihim ma'al kuffar wa kullu ma yahsuluna alaihi minal kuffari qahra wa lam takun tahillu lil anbiya qablahu kama warada fi sahihain. Nabi-nabi terdahulu ketika ada peperang dengan orang kafir tidak halal, untuk umat Muhammad SAW dibolehkan. Misalnya dalam Sahih Bukhari, Ghaza Nabiyyu alaihi salatu wassalam, Ghaza Nabiyyun minal anbiya. Ini Nabi menceritakan kepada Abu Hurairah dan sahabat yang lain, telah berperang seorang nabi dari nabi-nabi Allah, fajama'al ghanaima, kemudian mereka mendapatkan ghanimah, faja'at narun lita'kulaha, lalu datanglah api dan membakar ghanimah ini. Ini umat-umat sebelum Nabi SAW. Sedangkan untuk Nabi dibolehkan. Ar-rabi'ah, yang keempat khususan Nabi, wa kanat ba'athuhu sallallahu alaihi wasallam lin-nasi kafatan. Nabi diutus untuk umat manusia seluruhnya. Fahuwa khatimul anbiya, dan Nabi adalah penutup para anbiya. Walidzalika ju'ilat risalatuhu amatan litasila ilal khalqi kullihim. Maka risalah Nabi itu untuk umat seluruhnya dan tidak ada lagi tambahan setelah hari ini. Maksudnya setelah Nabi wafat tidak ada yang berubah. Kiblat yang di zaman Nabi adalah Ka'bah, maka sampai kiamat kiblatnya adalah itu. Salat duhur 4 rakaat, ikhwan, tidak akan berubah jadi 6 rakaat atau jadi 2 rakaat. Semua syariat Islam yang ada tak akan berubah sampai kiamat. Ini yang keempat. Fahuwa khatimul anbiya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qablahu yub'asu ila qaumin faqat. Sebagaimana umat-umat terdahulu diutus nabi-nabi yang khusus kepada mereka. Sebagaimana riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an, katanya, wa ursiltu ilal khalqi kafatan wa khutima bi an-nabiyyun, dijadikan aku sebagai penutup para nabi dan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Kemudian yang kelima, ikhwas sekalian, al-khamisatu wa u'tiya syafa'ah. U'tiya syafa'ata, aku diberikan syafaat. Yang dimaksud di sini adalah syafaat linnas yaumal qiyamati fi bad'il hisab wa hiya syafaatul 'ammah. Syafaat yang umum, yang uzma, itu hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Ikhtassa biha an-nabiyyu alaihi salatu wassalam bainal anbiya. Laisat hiya syafa'ata fi khurujil usati minan nar. Bukanlah hanya syafaat di mana Allah keluarkan orang yang maksiat dari neraka. Kalau ini mungkin nabi-nabi yang lain diberi, tapi syafaatul uzma untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama tawatarat bidzalika nusus. Wa innama syafaatul lati yakhtassu biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dunal anbiya. Oleh karena itu khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Nabi-nabi yang lain tidak mendapatkan syafaat. Pertama, ikhwan, untuk mengenal bagaimana syafaat yang ada. Pertama adalah syafaatun lil khalqi fi faslil qadha bainahum. Syafaat yang diberikan ketika seorang hamba ditetapkan, dipisahkan di antara mereka, mana yang ke surga, mana yang ke neraka. Bisa jadi seorang yang dikira masuk surga ternyata masuk neraka, mungkin amal baiknya sedikit. Yang kedua, syafaatuhu li ahlil jannati fi dukhulil jannah. Syafaat Nabi SAW untuk memasukkan seorang penduduk surga ke dalam surganya Allah Rabbul Alamin. Lalu yang ketiga, syafaatuhu fi ahlil kabair min ahlin nar. Syafaat Nabi bagi orang yang melakukan dosa besar dari penduduk neraka.
Kemudian rabi'ah yang keempat adalah kasratu man yashfa' lahu min ummatihi fa innahu wafara syafa'atahu waddakhiruha ila yaumil qiyamah. Jadi yang keempatnya adalah syafaat bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang kita tahu ada beberapa kekhususan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang semestinya masuk neraka, kemudian Allah berikan ampunan sehingga dia dimasukkan ke dalam surga. Ada juga seorang yang dimasukkan surga tanpa hisab, dan ada juga seorang yang Allah ampuni segala kesalahannya walaupun dia sangat layak dimasukkan surga, dimasukkan neraka, dan Allah masukkan ke dalam surganya. Intinya ikhwan, dalam hadis ini yang dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad adalah hadis Amr ibn Shu'aib dari ayahnya, laqad utitu lailata khamsan ma u'tiyahunna ahadun qabli. Termasuk juga ketika Nabi SAW diminta oleh Allah Ta'ala, sal, mintalah. Kemudian fa inna kulla nabiyyin qad sa'ala, sesungguhnya nabi-nabi terdahulu telah meminta, kata Allah. Kemudian fa akhartu mas'alati ila yaumil qiyamah, maka aku undurkan permintaanku kepada engkau nanti di hari kiamat. Makanya Rasulullah ketika Allah Ta'ala tidak berikan kesempatan kepada para anbiya memberikan syafaat, lalu Nabi sujud di bawah arsy Allah, kata Allah apa? Irfa ra'sak, angkatlah kepalamu, sal tu'ta, mintalah aku akan berikan. Maka Nabi meminta tentang umatnya supaya umatnya selamat, dan itu diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun syafa'atun fi takhfifi adzabi ba'dil musyrikin, Rasul juga diberikan oleh Allah kekhususan memberikan syafaat kepada sebagian orang musyrik. Misalnya kama syafa'a li ammihi Abi Talibin, dan Nabi Allah izinkan memintakan kepadanya diringankan azabnya Abu Talib, dan Allah izinkan. Oleh karena itu wazada, katanya ditambahkan di sini, ja'ala hadza minasyafa'atil al-mukhtas biha nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh karena itu sebagian ulama menyebutkan syafaat yang khusus untuk Nabi itu ternyata banyak, termasuk juga Abu Talib yang diringankan siksanya. Kemudian termasuk juga syafaatuhu fi sab'ina alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin. Syafaat Nabi yang Allah Ta'ala berikan lewat Nabi SAW, 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Dan disebutkan ciri-cirinya, wa man ta'amala nususa war riwayat alima anna al-khisal allati ikhtassa biha 'ala al-anbiya la tattakhtasir fi khamsin aw sadisah aw sittah. Oleh karena itu syafaat Nabi tidaklah terbatas 5 atau 6 syafaat yang khusus bagi Nabi, tapi bisa jadi itu adalah banyak. Dan wallahu ta'ala a'lam, wa qad dzakara marratan sittan wa marratan khamsan wa marratan arba'ah. Kadang-kadang disebut 4, kadang 5, kadang juga 6. Wa bayanu makanatin Nabi sallallahu alaihi wasallam indallah. Dari sini menunjukkan bagaimana posisi Nabi di hadapan Allah Rabbul Alamin. Makanya wajib kita ini untuk mengimaninya. Tidak boleh seseorang dia kufur kepada apa yang Nabi bawa. Di riwayat yang lain dari Abi Hurairah juga an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Kata Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi yang jiwa Muhammad SAW di tangan Allah, la yasma'u bi, tidaklah mendengar denganku atau dariku,
ahadun seorang pun min hadhil ummati dari umat ini, Yahudiyun wala Nasraniyun, Yahudi atau Nasrani, thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bih, lalu dia meninggal dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, illa kana min ashabin nar, maka dia akan masuk ke dalam atau menjadi penghuni neraka. Makanya ikhwas sekalian, orang-orang yang tadinya mendapatkan risalah kenabian Isa lalu seperti Waraqah bin Naufal, dia istiqamah dengan ajaran Isa. Sewaktu diceritakan Khadijah kepada Waraqah apa yang Nabi dapatkan di Gua Hira, apa kata Waraqah bin Naufal? Kata dia, hadza namus, ini adalah namus, sebagaimana dulu datang kepada Musa alaihi salam. Dan dia mengatakan, sekiranya aku masih diberikan umur, niscaya engkau akan bela engkau di saat engkau diusir dari kaummu. Dan Waraqah bin Naufal meninggal tidak lama setelah itu, dan dia mukmin, beriman kepada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia dapat 2 pahala ikhwas sekalian, sebagaimana riwayat yang setelah ini. Katanya dari Saleh Al-Hamdani Anis-Sya'bi, dari Saleh Al-Hamdani dari Sya'bi, kata dia, ra'aitu rajulan min ahli Khurasan sa'ala Asy-Sya'bi, ada seorang laki-laki dari Khurasan, dia bertanya kepada Asy-Sya'bi, faqala ya Aba Amrin, wahai Aba Amrin, inna min kibalana min ahli Khurasan yaqulun, sesungguhnya di daerah kami orang-orang Khurasan mereka menganggap firrajuli, tentang seorang laki-laki, idza a'taqa ammatahu summa tazawwajaha fahuwa karrakibi badanatah. Di daerah kami orang-orang menganggap apabila ada seseorang memerdekakan budak wanita lalu dia menikahinya, maka itu artinya sama seperti dia menunggang onta badanah. Badan ini jenis onta, biasanya gemuk ikhwas sekalian, dan usianya tertentu. Faqala Sya'biyu haddatsani Abu Burdata ibnu Abi Musa an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Lalu kemudian kata beliau Asy-Sya'bi, Abu Burda bin Abi Musa, beliau menghadiskan dari ayahnya bahwa Nabi SAW pernah bersabda, salasatun, ada 3, yutuna ajrahum marratain, ada 3 golongan yang dikasih pahala 2 kali lipat. 3 golongan yang dikasih pahala 2 kali lipat. Rajulun min ahlil kitab amana bin nabiyhi wa adrakan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi wattaba'ah wa sadaqah falahu ajran. Seorang laki-laki yang beriman kepada risalah nabi-nabi, kemudian dia datang atau dia bertemu atau dia hadir di zaman ketika Nabi SAW, beliau dalam membawa risalah, wa adrakan Nabi SAW, seperti Waraqah bin Naufal, wa amana wattaba'ah wa sadaqah, dia beriman, dia mengikuti, dia membenarkan, falahu ajran, baginya 2 pahala. Seperti Waraqah bin Naufal masih mengikuti ajaran Nabi Isa, kemudian dia bertemu Nabi SAW di usia yang sangat tua, lalu dia beriman sebelum wafatnya, maka dia dapat 2 pahala. Wa abdun mamlukun adda haqqallah ta'ala. Yang kedua, seorang hamba yang mamluk, maksudnya dia seorang hamba yang dikuasai atau dimiliki oleh seseorang yang lain. Artinya ya ikhwas sekalian, budak yang dia ini adalah posisi seorang budak,
dan dia tunaikan ada hak Allah Ta'ala wa haqqa sayyidih, budak ini menunaikan kewajiban kepada Allah dan kepada majikannya. Budak ini taat intinya. Di waktu yang sama dia sebagai budak dari majikannya, maka dia pun mendapatkan dua pahala, falahu ajran. Wa rajulun kanat lahu ammatun faghadaha fa ahsana ghidaaha. Lalu seorang laki-laki memiliki ammah. Ammah ini budak perempuan. Kalau abdun budak laki-laki. Makanya ada nama orang ammatullah, hamba Allah yang perempuan. Cuman bukan budak, itu hanya istilah saja. Cuman istilah asalnya adalah ammah ini budak perempuan. Rajulun kanat lahu ammatun faghadaha, seorang laki-laki yang dia memiliki budak perempuan. Kemudian faghadaha, kalimat ghada asalnya adalah makanan. Dia berikan makanan, maksudnya hak-haknya ditunaikan. Fa ahsana ghidaaha, dia indahkan makanannya, artinya diberikan makanan yang layak. Kemudian juga termasuk thumma addabaha, dia pun ajari, dididik dididik dengan fa ahsana adabaha, dengan didikan yang baik. Thumma a'taqaha, lalu dia bebaskan. Wa tazawwajaha, lalu dia nikahi budak ini. Falahu ajran, maka orang ini mendapatkan dua pahala. Thumma qala asy-Syabi lil khirasani khudhu hadha al-hadith bighairi syai'in faqad kana ar-rajulu yarhalu fima duna hadha ila al-madinati. Kata Imam Asy-Syabi kemudian mengatakan kepada orang Khurasan ini, ambillah oleh engkau hadis ini, bawalah ya. Dan kemudian dia pun ke Madinah. Intinya ya sekalian, hadis ini menunjukkan bahwa orang-orang yang Yahudi dan Nasrani, ketika mereka mendapatkan risalah kenabian Nabi Muhammad SAW, lalu mereka beriman, maka mereka dapat dua pahala. Seperti Abdullah bin Salam, atau juga Waraqah bin Naufal, atau juga mungkin banyak yang lain yang tidak pernah kesebut namanya dan kita tidak tahu nama-nama mereka, tapi mereka mendapatkan dua pahala. Bukan hanya itu, ternyata juga yang lain. Misalnya seorang laki-laki yang dia memiliki seorang budak, kemudian budaknya diajari, budak perempuan ya kawan, diajari, dididik sampai kemudian dinikahi, dan itu termasuk mendapatkan dua pahala. Hanya saja sekali lagi, apakah ada sekarang perbudakan? Pembantu itu bukan budak, jangan salah ya. Termasuk juga hari ini nampaknya susah kita dapatkan di mana yang ada budak. Dan sekali lagi ikhwas sekalian, di hadis ini menunjukkan bahwasanya pernah ada zaman perbudakan, walaupun mungkin sekarang bisa jadi ada, wallahu alam. Abdun mamluk, yang ketiganya adalah hamba yang dia menjadi budak, ada hak Allah Ta'ala wa haqqa sayyidih, dia tunaikan hak Allah dan hak tuannya, kemudian dia mendapatkan juga dua pahala. Oleh karena itu, kalaulah kita melihat beberapa riwayat yang ada menunjukkan sesungguhnya Nabi SAW menghabarkan, termasuk kalau ada orang yang tadinya beriman kepada risalah sebelum beliau, lalu ketemu beliau dan beriman, maka dia mendapatkan dua pahala. Riwayat yang lain ikhwas sekalian, kata Nabi SAW, ana awalu syafi'in fil jannah, saya adalah orang yang syafi'in fil jannah. Maksudnya ini manaqib Nabi SAW yang sangat tinggi. Misalnya Nabi SAW menghabarkan awalun nas yashfa'u fil jannah,
li'annahu awalu man yadkhuluha. Maksudnya Nabi adalah orang pertama yang masuk ke dalam surga, kama fi riwayati inda Muslimin. Kemudian thumma yu'dzanu lahu ba'da dzalika fi syafa'ah lil usati yaumil qiyamah. Jadi perlu kita pahami, surga itu yang membawa kuncinya adalah Nabi SAW, yang membuka kunci surga dia adalah Nabi SAW. Dan miftahul jannah la ilaha illallah. Maksudnya Nabi orang pertama yang masuk surga, dan umat Muhammad SAW adalah umat pertama yang masuk ke dalam surga. Kemudian lam yusaddaq nabiyyun minal anbiya ma suddiqtu wa inna minal anbiya nabiyyan ma yusaddiquhu min ummatihi illa rajulun wahid. Jadi di sini dijelaskan ketika Nabi mengatakan ana awalu man yadkhulul jannah yaumal qiyamah la fakhra, aku adalah orang pertama yang akan masuk surga, dan aku bicara ini bukan karena kesombongan, bukan karena ujub, tidak ikhwan. Wa inni ati babal jannah, dan aku datang ke pintu surga. Kemudian fayaqulun man hadza, penjaga surga bertanya, siapakah ini? Faqulu ana Muhammadun. Fayaftahuna li, lalu mereka membukakan pintu surga untukku. Fa'adkhulu, lalu kemudian aku pun masuk ke dalamnya. Ini riwayat yang tadi ikhwan, min manaqibi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ya, posisi atau kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu lam yusaddaq nabiyyun minal anbiya ma sudiqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya lam yakun lin nabiyyin man min atba'in mithlu makana li Rasulillah. Tidaklah ada pengikut dari nabi-nabi terdahulu yang seperti pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Wa fi hadza isy'arun bi anna aktsariyata al-atba'i 'alal haqqi tujibu afdaliyatal matbu'. Karena kalau pengikutnya sangat banyak menunjukkan afdaliyah yang diikuti. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau seorang meninggal yang mengikutinya orang-orang saleh jumlahnya sangat banyak, ini keutamaan bagi yang jenazah tadi. Sampai dia mengatakan kalau yang mengantarkan 40 orang saleh, hampir bisa dipastikan orang ini husnul khatimah. Makanya ikhwan, kalaulah kita disolatkan, yang menyolatkan lebih banyak lebih bagus. Misalnya seorang disolatkan di Masjidil Haram ketika musim haji, yang nyolatkan ada 12 jutaan mungkin, atau di Masjid Jami dan seterusnya. Fala tati ummatun yaumal qiyamati misla ummatihi, tidaklah ada umat seperti umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup ikhwan, dari sini menunjukkan intinya saya dan antum wajib mengimani risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan pernah punya rencana saya ingin menjadi pengikut Nabi Sulaiman dan yang mereka sudah lewat. Yang ada tinggal Nabi Muhammad SAW, risalahnya sampai kiamat. Oleh karenanya insyaallah setiap kita, karena jadi sahabat tidak mungkin, jadi tabi'in sudah tidak mungkin, tabi'ut tabi'in tidak mungkin, jadi ulama mutaqaddimin dan orang-orang yang dahulu beriman sudah tidak mungkin. Yang ada hari ini kita menjadi pengikut, sebagaimana kita berdoa agar kita apa? Yattabi'una ahsana, menjadi orang-orang pengikut yang baik. Sebagaimana juga disebut dengan ikhwan. Ikhwan kata Nabi kan? Semoga kita menjadi ikhwan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naktafi bihadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.